I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Fahyatul Iza Al-Ghafi with student number 0704322105. Student of Al-Quran and Interpretation, Faculty of Usuluddin and Philosophy at Sunan Ampel Islamic State University, Surabaya. And here, I will make a video about a book called Interpreting the Quran by Abdullah Sa'id. So, I'm going to be reading, translating, explaining, and slightly analyzing this book over the next 10 minutes. And for this time, I will discuss about the chapter 1, Introduction. So, let's get started. Chapter 1, bagian 1, perkenalan. This book is about the interpretation of one particular type of Quranic text. The texts that are considered ethical, legal in nature and are represented in the Quran's belief, rulings, laws, commandments, prohibition, and instruction. Buku ini adalah salah satu jenis buku tentang penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang dimaksud adalah ayat tentang etiko-legal yang ada di dalam Al-Quran, yaitu berupa suatu keyakinan, aturan, hukum, perintah, larangan, dan juga petunjuk. Example of such ethical-legal content include belief in God, prophet, and life after death, regulation related to marriage, divorce, and inheritance. What is permit and prohibit? Commandments relating to fasting, spending, jihad, and hudud. Prohibition related to theft, dealing with non-Muslim. Instruction relating to etiquette, interfaith relation, and governance. Contoh dari ayat etiko-legal itu seperti kepercayaan pada Tuhan, para nabi, dan kehidupan setelah kematian. Kemudian terkait aturan dalam pernikahan, perceraian, dan warisan. Kemudian yang berkaitan dengan sesuatu yang diperbolehkan dan juga dilarang. Dan perintah yang berhubungan dengan puasa, zakat, jihad, dan hudud. Serta larangan yang berkaitan dengan pencurian, jual beli dengan non-muslim. Juga tentang petunjuk yang berkaitan dengan adab, hubungan antar agama, dan pemerintah. The book is not intended as a manual providing step-by-step guide to interpreting such texts, even though it contains useful idea for their interpretation. Rather, it's an argument for realizing the ethical legal first from the legalistic, literalistic approach that has been the hallmark of their interpretation from the post-formative period of Muslim law to the modern period in both exegesis, tafsir, and law fiqh. Buku ini bukanlah buku yang memberikan panduan langkah demi langkah secara manual untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu. Meskipun berisi ide yang bermanfaat untuk penafsiran para mufassir, namun buku ini adalah bentuk pendapat untuk melepaskan ayat-ayat etiko-legal dari pendekatan legalistik literalistik yang selama ini menjadi ciri khas penafsiran mufassir dari periode pasca formatif hukum Islam hingga masa modern, baik itu dalam bentuk penafsiran maupun dalam bentuk hukum. The book is first and foremost a justification for using a different approach to the interpretation of ethical legal texts. I will refer to this approach as contextualist. Buku ini utamanya adalah sebagai pembenaran untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat etiko-legal. Pendekatan yang saya gunakan kali ini adalah pendekatan kontekstualis. The thrust of my argument, therefore, is towards a more flexible approach to the interpretation of this text by taking into consideration all the socio-historical context of the Quran at the time of revelation in the 1st or 7th century and the contemporary concerns and needs of Muslim today. Saya percaya dengan pendapat saya,
Karena itu, untuk menuju pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan ayat-ayat ini, harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan konteks sosio-historis Al-Quran pada saat pewahyuan di abad pertama atau ke-7, serta memperhatikan keprihatinan kontemporer dan kebutuhan umat Islam saat ini. My main interest is how the meaning of the Quran can be related to the life of the Muslim. In a sense, its application today practicality is different times, circumstance, and place, particularly as it relates to the concerns and needs of the modern period. Minat utama saya adalah tentang bagaimana arti dari Al-Quran dapat dikaitkan dengan kehidupan umat Islam, dalam artian sebagai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pada waktu, situasi, dan kondisi serta tempat yang berbeda-beda, terutama yang berhubungan dengan keprihatinan dan kebutuhan modern. Historically, Muslim exegetes and jurists often relate on linguistic criteria only to interpret ethical-legal content and to determine whether a particular ruling in the Quran is to be universally applicable or not. In this, the question of social and historical context in which the ruling was given at the time of the revelation of the Quran was seen as irrelevant or unimportant, except in rare case. Secara historis, para mufassir dan juga ahli hukum muslim sering menggunakan kriteria linguistik hanya untuk menafsirkan kandungan ayat etiko-legal dan untuk menentukan apakah suatu aturan tertentu yang ada di dalam Al-Quran itu dapat diterapkan secara universal atau tidak. Dalam persoalan konteks sosial historis, di saat putusan tentang wahyu Al-Quran itu diberikan, dianggap tidak relevan atau tidak penting, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi. In writing this book, I'm emphasizing that the social and historical context of the Quran needs to be taken into account with the linguistic criteria to provide a fuller meaning of the Quran that is relevant to changing needs and circumstances of Muslim. Dalam menulis buku ini, saya menekankan konteks sosial historis Al-Quran itu perlu diperhitungkan dengan kriteria linguistik untuk memberikan makna yang lebih utuh serta relevan dengan perubahan kebutuhan dan juga keadaan umat Islam saat ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf yang sudah saya baca tadi. Jadi, buku yang berjudul Interpreting the Quran karya Abdullah Said ini itu merupakan buku karya pertama beliau, yang mana dalam hal ini berisi tentang penafsiran tentang ayat-ayat etiko-legal. Nah, apa sih ayat-ayat etiko-legal itu? Ayat-ayat etiko-legal itu adalah ayat-ayat tentang keyakinan, ayat tentang aturan, hukum, perintah, larangan, dan juga petunjuk. Kemudian contoh dari ayat-ayat etiko-legal ini seperti keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi, dan juga keyakinan kepada hari akhir. Kemudian juga terkait seperti aturan tentang pernikahan, aturan tentang perceraian, aturan tentang hak waris, juga tentang juga ayat-ayat yang menceritakan tentang perintah seperti perintah puasa, perintah untuk berzakat, perintah untuk berjihad, dan juga yang termasuk ayat-ayat etiko-legal itu adalah ayat yang berisi petunjuk tentang adab, petunjuk tentang hubungan antar agama, dan juga tentang kepemerintahan. Nah, walaupun buku ini tuh dianggap sangat bermanfaat sekali bagi para mufasir untuk mengembangkan ide-ide mereka, namun buku ini itu bukanlah buku yang menunjukkan step by step kepada para mufasir tentang bagaimana sih cara menafsirkan ayat-ayat etiko-legal. Namun buku ini itu adalah buku yang berisi pendapatnya Abdullah Said untuk berusaha lepas dari pendekatan yang dilakukan untuk menafsirkan Al-Quran, yakni melalui pendekatan legalistik, literalistik, yang mana pendekatan legalistik, literalistik ini sudah menjadi ciri khas para mufasir di era pasca formatif hukum Islam hingga di periode modern ini, baik dalam bentuk penafsiran maupun dalam bentuk hukum fikih. Kemudian tujuan utamanya dalam penulisan buku ini adalah sebagai upaya pembenaran pendapatnya Abdullah Said bahwa
perlu adanya untuk melakukan pendekatan lain terhadap menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya dalam buku ini adalah ayat-ayat tentang etik legal. Nah, pendekatan yang dipakai Abdullah Said itu pendekatan apa sih? Pendekatan yang dipakai oleh Abdullah Said adalah pendekatan kontekstual. Kemudian Abdullah Said ini tuh juga sangat mempercayai pendapatnya bahwa ketika kita hendak menemukan ketika kita mau melakukan pendekatan baru dalam menafsirkan ayat etiko-legal, yang lebih penting itu adalah kita harus lebih memperhatikan terhadap sosiohistoris turunnya suatu ayat. Kemudian juga kita harus lebih memperhatikan dan juga mempertimbangkan terhadap isu-isu kontemporer dan juga kebutuhan umat Islam pada saat ini. Dan di dalam buku ini diceritakan bahwa minat utama Abdullah Said untuk menulis buku ini itu adalah beliau tuh penasaran tentang bagaimana sih Al-Quran ini itu bisa dikaitkan dengan kehidupan umat manusia, bisa dikaitkan dengan kehidupan umat Islam, dalam artian yaitu penerapan Al-Quran kok bisa sih relevan dengan kehidupan manusia, apalagi kan waktu, situasi, kondisi, dan juga tempat di mana manusia itu berada, di mana manusia itu hidup berbeda-beda, terutama juga dalam hal isu-isu kontemporer dan juga kebutuhan modern pada saat ini. Dan kemudian di buku ini dijelaskan juga bahwa dari sejarahnya itu para mufasir dan juga ahli hukum Islam itu sudah banyak yang menggunakan pendekatan linguistik untuk menafsirkan ayat-ayat etiko-legal serta untuk menetapkan suatu aturan yang ada di dalam Al-Quran, apakah itu bersifat umum, bersifat khusus, atau seperti apa. Kemudian mereka atau para mufasir dulu itu menganggap bahwa persoalan tentang sosiohistoris itu bertentangan, yang berkaitan tentang Al-Quran itu tidak relevan atau tidak penting, kecuali hanya dalam beberapa kasus tertentu saja. Kemudian dalam menuliskan buku ini, Abdullah Said itu menekankan sekali terhadap pentingnya pendekatan sosiohistoris dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri, karena hal itu dianggap karena hal itu berguna untuk memberikan makna yang lebih utuh dan jelas serta relevan terhadap perubahan dan juga kebutuhan umat Islam. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. So thank you very much and thanks for watching this video and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.